Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bertemu kembali di ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Nggak dengar? Coba, bagaimana kabarnya adik-adik? Aduh, ada yang ingat nggak bagaimana caranya? Ada tahu yel-yelnya? Ayo kita ulang ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Nah, hebat. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan tema pelayanan yang penuh kasih. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau saat teduh sejenak. Kita mau siapkan hati kita agar hati kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ambil waktu kita sejenak, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi nih, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan lagu pujian kita yang pertama. Kita nyanyikan dengan sukacita. Adik-adik boleh berdiri ya semuanya ya. Ya, kita berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Kita masuki gerbangnya dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita nyanyikan lagu yang sekali lagi ya adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita mau nyanyikan satu pujian kita yang selanjutnya, setinggi-tingginya langit.
lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sebelum kita panjatkan doa syafaat kita mau nyanyikan lagu pujian kita yang selanjutnya. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain
syafaat kita. Kakak mau adik-adik untuk duduk yang rapi dulu. Ya, oke, sudah duduk yang rapi. Kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat penyertaan Tuhan yang masih dapat kami rasakan pada hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami mau minta Tuhan memberikan kesehatan kepada semua adik-adik sekolah minggu, kepada semua orang tua sekolah minggu, kepada semua guru-guru sekolah minggu, dan juga kepada pendeta, baik para halado Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan membimbing mereka semua agar mereka dapat tetap percaya kepada Tuhan dan dapat dengan sukacita mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini sedang ujian Tuhan di sekolah masing-masing. Tuhan memberikan kepintaran kepada adik-adik sekolah minggu Tuhan. Engkau bimbing mereka, Engkau berikan kepintaran dan kebijaksanaan kepada mereka. Juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan Tuhan yang telah terjadi di negara kami Tuhan, yang sekarang sedang ada COVID Tuhan, yang memberikan jalan keluar buat kami Tuhan. Engkau berikan kami kepintaran agar kami dapat menyelesaikan masalah COVID di negara kami Tuhan. Kami juga dapat menghindar dari segala keramaian Tuhan. Engkau bimbing kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput dari kesalahan dan dosa Tuhan. Tuhan kiranya mau hapuskan dosa-dosa kami yang kami lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik dari perkataan ataupun perbuatan kami Tuhan. Tuhan kiranya hapuskan dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah dan layak untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian kita yang selanjutnya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
hari Minggu bagi anak-anak kami, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami, di dalam nats khotbah kita saat ini kita melihat bagaimana Abram diperintahkan oleh Tuhan. Abram disuruh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan rumahnya ke tanah yang mau Tuhan tunjukkan. Tetapi tanah yang mau Tuhan tunjukkan tidak diberitahu Tuhan apa nama tanahnya, kemana dia pergi. Dan kita melihat bagaimana taatnya Abram itu melakukan perintah Tuhan. Kita tahu bersama-sama anak-anak kami, Abramlah disebut dengan bapa orang yang percaya. Abram, nama pertama Abraham. Anak-anak kami, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, Tuhan juga memberikan perintahnya. Ayo, apa perintah Tuhan? Iya, benar sekali. Perintah Tuhan kalau kita kenal itu ada 10, ya, 10 hukum Tuhan. Apa perintah Tuhan yang pertama? Hukum Tuhan yang pertama. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini. Perintah kedua, jangan kamu membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Kita disuruh untuk menyembah Tuhan. Dan kita yang keempat, hukum Tuhan yang keempat, perintahnya adalah jangan menyebut nama Tuhan. Sampai ke perintah ke-10, kita diperintahkan untuk Tuhan supaya kita melaksanakan perintahnya, supaya kita tentunya menerima kebahagiaan. Dan yakin kita pasti nantinya seperti Abraham yang menerima sukacita itu. Mari kita melihat nats khotbah kita saat ini. Anak-anak kami, kenapa Abraham mau melaksanakan perintah Tuhan itu? Ya tentu dia ingin memperoleh kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang Tuhan janjikan di dalam nats khotbah ini dikatakan namanya akan termasyhur. Seperti artis, ya. Kalau kita artis itu, wah, semua orang mengenal dia, semua orang menghormati dia. Aduh, bahagia sekali kalau nama kita itu termasyhur, terkenal, apalagi terkenal karena kebaikan kita, terkenal karena kepintaran kita bernyanyi, terkenal karena kita orang-orang yang pintar. Itulah yang Tuhan janjikan kalau kita mau melaksanakan perintahnya. Kemudian dikatakan lagi, Tuhan menjanjikan banyak tanah. Ya, artinya banyak tanah tempat tinggalnya yang bagus, yang baik, ya, rumah-rumah yang bagus, dan juga kebahagiaan yang paling utama
adalah dia diberikan kesejukan hati, kenyamanan untuk beribadah di rumah Tuhan. Nah, jadi memang kita sekarang lagi bergumul ya. Apalagi sekarang ini masalah pandemi ini semakin meningkat. Tapi jangan kita kecewa. Kita tetap untuk setia melakukan firman Tuhan, dan sukacita pasti akan Tuhan berikan pada waktunya, sama seperti Abraham. Kemudian anak-anak kami, Abang Pendeta akan membagikan kepada kalian semua bagaimana kiat-kiatnya, caranya untuk menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses seperti si Abraham ini, ya. Kalau kalian sudah besar, sudah dewasa, sudah matang, ya, kalian pasti akan mendapatkan dan mengejar impian, cita-cita yang kalian miliki. Kalian mungkin bisa sukses. Nanti Amang berikan kiatnya. Bagaimana Pendeta biar sukses, dapat cita-cita menjadi dokter contohnya, jadi hakim contohnya, jadi polisi, teknisi, jaksa, dan tentara. Kemudian kalau mau menjadi sukses, ada 3 kiatnya. Yang pertama, harus menaati perintah Tuhan dan menaati nasihat dari orang tuanya. Rajin berdoa, rajin beribadah, dan membantu orang tuanya kalau mau disuruh. Jangan berkata, tunggulah dulu mama, tunggulah dulu papa. Harus cepat dia mau merespon, menanggapi orang tuanya. Kemudian yang kedua, harus tekun juga belajar. Belajar firman Tuhan, mengulang-ulangi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dan yang ketiga, ini yang utama, tidak boleh malas-malasan. Harus memakai waktu dengan baik. Kalau kita lihat Abraham tidak pernah malas-malasan. Dia rajin sekali, rajin bekerja, rajin juga dia beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya Abraham pun terberkati, keluarganya bahagia, hidupnya dipenuhi dengan sukacita karena dia setia melakukan perintah Tuhan. Kemanapun Tuhan tunjukkan dia mau pergi, kemana apapun yang Tuhan minta kepada dia mau melaksanakannya. Dan kesetiaan Abraham ini teruji, anak-anak kami. Yang dimana kesetiaan Abrahamnya teruji pada saat Tuhan memerintahkan Abraham, berikan Abraham anakmu yang baru kukasih itu, kata Tuhan. Siapa itu nama anak Abraham? Ishak, ya. Jadi ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, mau dibunuh, tapi Tuhan marahi, Tuhan larang. Jangan Abraham, jangan bunuh anakmu itu. Saya hanya menguji kamu, kata Tuhan. Aku menguji kamu. Dan Abraham benar-benar adalah orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Dia tidak mau menolak Tuhan. Dan akhirnya Ishak pun tidak jadi, dia bunuh. Kemudian Ishak bertumbuh dewasa menjadi anak yang baik. Anak-anak kami, orang-orang yang beriman pada Tuhan, haruslah tahan uji. Jangan selalu takut atau larut di dalam kesedihan, atau ada di antara kalian yang cepat-cepat menangis. Itu sama saja dengan orang yang tidak tahan uji. Ada yang cepat-cepat merajuk, atau di dalam bahasa Sundanya dia cepat-cepat gundung karena kakaknya atau orang tuanya tidak memberikan permintaannya. Dan juga jangan cepat-cepat selalu berpikiran negatif. Apa itu berpikiran negatif? Dia selalu iri hati terhadap kakaknya,
iri hati terhadap adiknya, dan atau juga dia berpikiran negatif, selalu takut di dalam kegelapan, takut di dalam kesunyian. Dia pikir nanti kalau saya ditempatkan di tempat yang gelap, sendiri saya di rumah, saya takut ada hantu. Mana ada hantu, saudara-saudara, adik-adik kami ya? Tidak ada hantu, tidak ada setan. Kita semakin beranilah, karena hantu itu tidak ada kalau kita berani ya. Kita tidak boleh, iman kita tidak boleh lemah ya, menghadapi itu semua. Menghadapi apapun, iman kita tidak boleh lemah. Kalau kita lemah, maka disitulah kita nanti jadi gagal, anak-anak kami. Abraham itu orang yang berani. Dia pergi jauh ke tanah yang ditunjukkan Tuhan, dan di dalam perjalanan Abraham banyak menghadapi tantangan. Ada tantangannya dari penjahat, ada tantangannya dari perampok pada saat itu, tapi dia berani karena dia bersama dengan Tuhan. Demikian juga meminta kepada kalian semua, anak-anak sekolah minggu, beranilah ya. Berani dalam hal apa, pendeta? Paling utama, berani menunjukkan potensinya. Apa itu potensinya, pendeta? Kemampuannya, talentanya. Apa talentanya contohnya? Yang bernyanyi. Ini kita mau memasuki ke bulan Agustus, hari kemerdekaan. Nanti akan ada dibuat di dalam gereja ini ya, dilaksanakan dalam gereja kita ini ya, di perlombaan memperingati 17 Agustus. Nah, di sini semangatlah kita. Kita ada yang berani bernyanyi ya, jangan malu-malu. Dia nanti dilihat teman-temannya, oh enak ya, dia bisa bernyanyi ya, memuji Tuhan ya, di dalam perayaan peringati 17 Agustus, memperingati Natal contohnya dan lain sebagainya. Dia semangat, dia pasti akan Tuhan berkati. Dia juga dihargai, nanti dikasih hadiah lagi kalau dia juara, pintar dia menyanyikannya. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu tidak boleh ya malu-malu, harus percaya diri, berani menunjukkan potensinya. Apakah kalian masih malu-malu, takut melayani di sekolah minggu? Nah, kalau tidak ada, bagus, good. Itulah anak-anak sekolah minggu, sama seperti Abraham yang mau berani bersama dengan Tuhan melayaninya. Dan persembahkanlah ya, kita harus mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi persembahan itu bukan hanya uang yang kita berikan ke gereja, tidak, tapi juga persembahan adalah kemampuan yang ada di dalam diri kita, seperti bernyanyi, berpuisi, itu semuanya adalah persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kita kalau kita mau berani melakukan yang terbaik di dalam pelayanannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami seperti Abraham yang selalu taat untuk melaksanakan perintah. Kami tahu Tuhan, anak-anak kami ini masih kecil. Kiranya juga Engkau memberkati mereka supaya menjadi anak yang bertumbuh dewasa di dalam kesehatan dan dipenuhi hikmat yang daripada-Mu. Berikan kepada mereka juga Tuhan kepintaran supaya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, dan anak-anak yang berguna di dalam kehidupan keluarganya dan secara khusus Tuhan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, berkati juga anak-anak kami ini. Jika mereka masih ada di dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan, Engkau jamah mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan di dalam proses studi mereka, Engkau berkati supaya menjadi anak-anak yang dipenuhi oleh hikmat yang daripada-Mu. Orang tua mereka berkati setiap pekerjaannya Tuhan, supaya dapat berbuah dan mereka dapat semangat untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Terimalah doa kami ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta. Adik-adik, semoga firman Tuhan tadi bisa kamu renungkan dalam hidup kamu dan kamu dapat lakukan di dalam hidup kamu. Semoga adik-adik menjadi adik-adik sekolah minggu yang penuh dengan kasih. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah persembahan kita masih dikumpulkan ke mama papa ya. Nanti mama papa yang kirim dan berikan ke gereja. Nah adik-adik, kita mau angkat pujian kita sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, tanganku namet-met. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera.